Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novialis, mahasiswa jurusan Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis, mata kuliah embriologi. Nah, apakah teman-teman tahu apakah itu gametogenesis? Nah, gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Nah, sel gamet terdiri gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina yang dihasilkan di ovarium. Terdapat dua jenis proses pembelaan sel, yaitu pembelaan mitosis dan pembelaan meiosis. Nah, selanjutnya itu ada spermatogenesis. Nah, pengertian dari spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Spermatozoa merupakan gamet jantan dewasa yang ada dalam organisme secara reproduksi seksual. Nah, fungsi dari spermatogenesis ini adalah untuk menghasilkan sel sperma yang efektif, mampu membuahi sel telur atau ovum sehingga terbentuk zigot. Zigot tersebut nantinya akan berkembang menjadi janin. Juga berfungsi untuk menjaga agar individu memiliki keturunan yang sehat dengan cara mempertahankan jumlah kromosom dalam tubuh. Kegagalan dalam mempertahankan kromosom akan menyebabkan kelainan seperti sindrom Klinefelter, sindrom Down, dan aborsi janin. Tata spermatogenesis. Nah, yaitu ada pembentukan spermatogenesis dimulai dari tubulus seminiferus yang sesuai dari jenis mereka, yang bentuknya mirip dengan mie kecil, lurus atau bengkok pada testis. Di bagian dalam tubulus seminiferus dilapisi dengan sel Sertoli dan spermatogonia. Sel-sel Sertoli disebut dengan sel perawat karena mereka membantu dalam pengembangan sperma dengan memakan bahan limbah dari spermatogenesis dan mengalahkan sel-sel melalui kanal-kanal tubulus. Pada dinding tubulus seminiferus sudah tersedia calon sperma atau spermatogonium yang berjumlah ribuan. Spermatogonium bersifat diploid. Sel diploid merupakan sel yang memiliki jumlah kromosom berpasangan. Setiap spermatogonium akan membelah secara mitosis membentuk spermatosis primer. Nah, spermatosit primer akan melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Nah, sel haploid itu adalah sel yang hanya terdiri dari satu kromosom. Tiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua, kemudian menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Nah, yang keempat, spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid yang semua fungsional yang berada dengan oogenesis yang hanya satu fungsional. Sperma yang matang akan menuju epididymis, selanjutnya ke vas deferens, vesicula seminalis, dan uretra serta berakhir dengan ejakulasi. Kemudian sperma sendiri merupakan sel kelamin laki-laki. Sperma yang sudah matang terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala yang berbentuk oval, badan dan ekor yang panjang. Nah, kepala sperma berisi materi genetik atau gen, sedangkan ekor digunakan untuk bergerak. Panjang sperma dari kepala hingga ekor rata-rata adalah 0,05 mm. Nah, di bagian kepala sperma terlindungi suatu badan yang disebut akrosom. Pada bagian ini juga mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase. Enzim tersebut berfungsi saat proses
penembusan lapisan sel telur. Pada bagian tengahnya terdapat mitokondria kecil yang berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Nah, selanjutnya itu ada oogenesis. Pada dasarnya, oogenesis ini adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada tubuh wanita. Tujuan utama dari oogenesis ini adalah membentuk ovum dalam proses pembuahan atau reproduksi. Proses yang berlangsung di organ reproduksi wanita, yakni ovarium, dengan fungsi utama menghasilkan sel telur atau ovum. Pada prosesnya menghasilkan satu ovum fungsional. Nah, oogenesis terjadi pada spesies dengan reproduksi seksual dan keseluruhan tahap belum matang sel telur. Untuk matang, sel telur melewati 5 tahap pada mamalia, yaitu oogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan ovum. Umumnya spesies yang mengalami reproduksi seksual, sel telur mengandung setengah materi genetik dari individu dewasa. Reproduksi yang terjadi di saat sel telur dibuahi oleh gamit jantan atau sperma. Kemudian sperma berisi setengah bahan genetik dari individu yang matang sehingga embrio yang dibentuk oleh fertilisasi berisi set lengkap materi genetik, setengah sel telur dan setengah dari sperma. Nah, kemudian proses oogenesis sudah dialami wanita sejak dalam kandungan. Namun proses ini akan berhenti pada masa anak-anak dan kembali berlanjut saat seorang wanita mengalami masa pubertas. Hal ini ditandai dengan munculnya menstruasi. Nah, proses oogenesis tidak berlangsung lama. Ketika seorang wanita mengalami pubertas, ada sekitar 1 juta sel telur yang dihasilkan. Namun, seiring dengan bertambahnya usia seorang wanita, jumlah dan kualitas sel telur yang dihasilkan akan terus menurun. Proses pembentukan sel telur atau oogenesis terjadi di dalam kelenjar reproduksi. Dalam kelenjar ini dihasilkan gamet atau sel germinal untuk proses pembentukan sel telur selanjutnya. Beberapa tahap dari proses oogenesis ini antara lain, yang pertama itu adalah luteinizing hormone atau hormon LH. Hormon LH ini berfungsi mengatur siklus menstruasi dan juga ovulasi pada tubuh perempuan. Tak hanya itu, hormon LH juga merangsang pelepasan sel telur. Selanjutnya, follicle stimulating hormone atau hormon FSH. Selain hormon LH, hormon FSH juga dikenal sebagai hormon penting untuk reproduksi. Ketika sel telur siap dibuahi, hormon FSH berfungsi untuk merangsang terjadinya ovulasi. Nah, kemudian yang ketiga, hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen akan sangat penting untuk membantu perkembangan reproduksi. Lalu, hormon progesteron yang akan bekerja untuk menebalkan dinding rahim sehingga sel telur tersebut dapat berkembang. Mungkin sekian materi mengenai gametogenesis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.